Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Dan Jumat berkah pada hari ini, Cek Doli doakan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi cuaca kita dalam kondisi tidak menentu atau tidak stabil. Tentu saja Mang Cek Bicek kembali lagi sama aku Cek Doli dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat 20 Januari 2022 Miladiah bersama dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, di mana kita pada kesempatan sore hari ini akan membahas tentu saja dengan tema dengan narasumber yang telah kita hadirkan di studio kita bersama-sama. Nah, Mang Cek Bicek, kalau kita ketahui bersama, ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, maka dari itu tema pada sore hari ini, pada pekan ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Tentu saja itu tema pada sore hari ini kita akan bahas, yaitu tema bila diam itu emas, maka bicaranya berlian. Nah, ini Mang Cek Bicek seperti Mak Manonian, bicaranya seperti berlian. Kita telah menghadirkan narasumber kita, yaitu Al-Muhtaramun Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Fadilahi Akbar, seorang dai, motivator dan trainer nasional, telah hadir di studio kita. Insya Allah akan membahas kita 1 jam ke depan. Kita akan sapa bersama terlebih dahulu gurunda kita tercinta, yaitu Ustadz Ki Agus Fadilahi Akbar, seorang dai dan motivator dan trainer nasional. Assalamualaikum Ustadz Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak panggil Ustadz Fadil. Fadli ya, okay, panggilannya Ustaz Fadli. Ini ketemu lagi Ustaz, udah sekian lama. Alhamdulillah. Sama kehujanan Ustaz tadi Ustaz? Alhamdulillah, dikit. Tadi cukup luar biasa Ustaz ya. Beberapa hari ini Palembang diguyur berkah hujan. Berarti bukan sehari ini, 2 hari 3 hari ini. 2-3 hari ini Ustaz. Dari malam sampai ke malam lagi. Tapi jangan sampai berutuhan Ustaz ya. Ini berkah ya, mudah-mudahan ini Ustaz berkah. ya. Allahumma shayyiban nafian insyaallah. Masyaallah, mudah-mudahan Ustaz. Ustaz, tema kita pada sore hari ini Ustaz, bila diam itu emas, maka bicaranya berlian Ustaz ya. Insyaallah. Kalau biasanya Ustaz, mulutmu adalah harimau Ustaz. Ini berbeda Ustaz ya kali atau ini. pepatah Arab ngomong bila bicara itu perak, maka diamnya adalah emas. Sekarang kita putar. Kenapa kasih judulnya tuh? Kita lihat nanti. Oke. Nah, pemirsa, kita akan dengarkan Fadil akan membicarakan tentang tema pada sore hari ini, bila diam itu emas, maka bicaranya berlian. Maka terlebih itu nanti kita simak bersama-sama pemirsa. Dan Cek Doli pengen mengingat ke kita sama-sama, jangan lupa Cek Doli akan muka dialog interaktif atau tanya jawab bagi Mang Cek Bicek pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita sore hari ini maupun di luar tema, atau pemirsa juga punya masalah agama. Disilakan di layanan telepon kita di interaktif di 0711 38 di 0022 nanti setelah segmen selanjutnya pemirsa nantinya. Tentu saja kita marikan dengarkan terlebih dahulu, yaitu Tausiah bersama Ustadz Fadilahi Akbar, seorang dai, motivator, trainer nasional, dengan tema tadi yang Cek Doli sampaikan tadi. Ustadz, kami persilakan Ustadz. Alhamdulillah. Syukran kasiran Cek Doli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, sahabat Cawisan Pal TV yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keadaan yang ada. Maka lisan kita tak pernah boleh berhenti dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai ungkapan kesyukuran kita. Dan juga lisan kita pun tak boleh berhenti untuk menyampaikan sanjungan, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya
insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini insya Allah, seperti yang sudah disampaikan oleh Cik Doli tadi, kami mengambil tema bila diam itu emas maka bicaranya berlian. Nah, berlian itu ya, insya Allah. Jadi berawal dari ada sebuah mungkin kisah yang dinukilkan dari sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Wan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi Abu Ayyub ini menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz, wa fi riwayati alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikan aku nasihat singkat atau berikan aku pengajaran singkat. Kenapa begitu? Karena agar bisa langsung diamalkan, diaplikasikan di dalam kehidupan. Maka Rasulullah SAW berkata, yang pertama kata Rasulullah, "Iza kumtum li sholatik fasholli sholatan muwaddi." Kemudian yang kedua, "Wala takallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan." Kemudian yang ketiga, "Wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas." Tiga nasihat ini yang disampaikan Rasulullah tentunya bukan hanya kepada sang sahabat waktu itu, tapi kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah maksudkan? Yang pertama ketika Rasulullah berkata, "Iza kunta li sholati fasholli sholatan muwaddi." Jadi ketika engkau ingin melaksanakan sholat, ketika berdirinya dalam berdiri sholat itu, hadirkan rasa di dalam hati bahwa itu seolah-olah sholat yang terakhir bagimu. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah berkata, "Wala takallam bikalamin ta'tazir minhu ghadan." Dan janganlah berkata yang dengan perkataan itu membuatmu nanti bakal minta maaf di kemudian hari. Dan yang ketiga, wajimi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan kekecewaan. Nah, maksudnya jangan terlalu siap-siap kecewa. Kumpulkan kekecewaan terhadap apa yang dimiliki manusia. Kalau kita nak bahas tiga-tiganya bakalan mungkin 2 hari 2 malam. Nah, jadi kita bahas sesuai yang menjadi arah kami pada siang hari ini, sore hari ini. Kita mengambil ada pesan yang kedua tadi yang disampaikan Rasulullah, "Wala takallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan." Janganlah pernah berkata-kata yang dengan perkataan itu bakal membuatmu minta maaf di kemudian hari. Maksudnya apa? Hati-hati kalau ngomong, berhati-hati. Karena ucapan itu seperti tadi yang Cik Deli sampaikan tadi, mulutmu harimaumu. Jadi ibaratnya itu yang keluar itu kan dari lisan itu. Jadi luar biasanya Allah sudah memodifikasi sedemikian rupa lisan itu yang bersumber dari lidah itu sudah terbungkus rapi di dalam mulut. Sudah dalam mulut, di dalam rongga yang tertutup, dipagari gigi pula. Nah, dipagari gigi. Tapi hati-hati, kalau sudah dia terbuka, ini kalau sudah lepas omongan itu bagaikan busur panah lepas dari busur dia. So, tinggal apa yang keluar. Kalau yang keluar bagus, maka manfaat. Tapi kalau yang keluar jelek, bahaya ini ya. Sumpah serapa, fitnah, hinaan, itu bakal. Jadi kalau sudah menusuk hati, ibarat kata pepatah, kalau sakit hati, kalau sakit gigi bisa dicari, tapi kalau sakit hati kemana obat hendak dicari. Jadi memang mengajarkan kita untuk hati-hati dalam ngomong. Sekarang begitu mudahnya kita bergibah, memfitnah. Dan sayangnya zaman sekarang ini, zaman ini hari lebih mudah lagi, bukan hanya dari lisan ini, tapi perkataan itu bisa lewat tulisan. Lewat tulisan. Media sosial kita yang tertulis di laman-laman Facebook, di laman-laman Instagram, itu akan menjadi saksi kata Allah. Seperti yang kita lihat di dalam Quran surah Yasin yang sering kita baca ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum. Jadi kalau hidup dan mati itu sudah sunatullah, pun memang Allah takdirkan. Tapi apa yang tertulis, wa naktubu ma qaddamu. Jadi apa yang dituliskan itu yang akan jadi saksi bakalan kelak kita pertanggungjawabkan keadaan Allah, dan juga wa asaruhum, bekas-bekas yang ditinggalkan. Nah, kita nak ninggal ke bekas apa di laman-laman Facebook tadi, laman-laman Instagram tadi? Apa kita nak ninggal ke cuma sekedar curhatan-curhatan tanpa makna? Mungkin akhirnya keluh kesah yang bahkan malah menghinakan kita. Curhat macam-macam lah zaman mek ni hari. Kami judulnya dulu tak hobi dengan sosial media, tapi kami lihat
isi Facebook itu isinya cuma waya-waya tuh ya, nampil ke, ya sudahlah, sayang daripada lamannya ndak kata kilasan apa, kami isilah ceramah, posting. Isi duduk di sini kaget diposting pula, ada muncul di Facebook kami kan. Nah, itu semua tadi mudah-mudahan jadi syiar. Masalah niat tuh walau alam, itu bukan urusan kita, tersimpan dalam hati. Ketika niatnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, kita balik ke sini tadi. Jadi dari apa yang disampaikan Rasulullah tadi, yang seolah-olah itu menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa kita harus menjaga lisan kita, maka kita balik. Kalau tadi adalah wanti-wanti dari Rasulullah untuk berhati-hati kita jangan sampai keluar dari lisan kita itu perkataan-perkataan yang buruk yang bakalan nanti kita minta maaf. Karena ibaratnya kalau gibah itu kan yang disampaikan, ya kita nak minta maaf tidak akan ada makna. Mungkin Cik Doli pernah dengar cerita dulu, ada seorang yang datang kepada seorang ulama, wahai guruku, aku menyesal karena aku telah mengatakan yang tidak baik tentang saudaraku. Bagaimana caraku untuk memperbaiki keadaan ini? Sang guru tidak langsung menasihati, tapi gurunya apa? Gurunya ngasih, ada yang mengatakan kemoceng, ada yang mengatakan ayam nih, kemoceng dia kasihkan, kemoceng bukan kemoceng sekarang, yang zaman dulu, yang bulu ayam tuh ya. Nah, bulu ayam lama tuh. Kata gurunya, ini kau bawa kemoceng ini dari depan rumahku sampai ke ujung jalan sana. Cabuti bulunya sikok-sikok. Bingung dianya. Tapi karena perintah guru, pengen dapat solusi, turut ke bawah. Kata gurunya, sudah sampai sana, punguti lagi bulunya. Bawa ke sini. Sudah, turut ke bawah. Sampailah dia berjalan ke ujung jalan sana, terus muter lagi sesuai instruksi sang guru tadi, balik lagi ke depan sang guru. Apakah bulunya sama dengan yang dilepaskan? Beda. Kenapa? Terbang. Sudah terbawa angin. Itulah kata sang guru. Inilah jawabannya. Bahwa kata-kata itu, kalimat itu kalau sudah terucapkan, tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan pernah bisa diperbaiki, kan sudah lepas. Jadi memang hati-hati kita dalam berucap. Kalau kita balik kepada apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kalau kita ngomong sesuatu yang tidak baik tentang saudara kita, itu bagaikan kita tuh makan bangkai saudara kita sendiri. Tentunya kata Allah, kita bakalan jijik, bakalan ndak kolot makan bangkai. Lagi makan bangkai ayam, ndak usah bangkai ayam, bangkai ikan we. Kalau sudah ikan, walaupun ikan bangkainya boleh dimakan, tapi kalau sudah busuk ndak termakan lagi. Ndak termakan lagi, ndak mungkin lagi. Mungkin diolah jadi pempek. Tapi pempek pula ndak lemak juga rasanya kalau sudah termakan. Mambu jadi ya. Nah, jadi di situ bagaimana kita mengolah lisan ini yang sudah sedemikian rupa Allah modifikasi, Allah ciptakan yang terbungkus, yang tersimpan, tapi ini ketika yang keluar adalah perkataan yang baik. Jadi berusaha kita untuk menjaganya, jangan sampai muncul perkataan yang menghina. Kalaupun kita nak memang mudah nian zaman sekarang, kalau sudah ngumpul dikit, ada kata lain yang diomong ke gibah, ngomong sianu, ngomong ke sianu. Iya, kalau tujuan ada sebuah solusi kebaikan itu lain, namanya kan mengevaluasi. Tapi kadang-kadang tuh ngantui, wah itu nian dia tuh ya. Nah, macam-macam lah segala macamnya. Kalau sudah ketemu itu, nah disinilah memang akhirnya mengapa muncul pepatah Arab itu, bila bicara itu perak, diamnya adalah emas. Nah, karena apa? Kita dalam satu kondisi maka diam itu lebih baik. Bahkan kata Rasulullah, diam pun bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain kata Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Jadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak mampu diam. Diam. Itu kata Rasulullah. Allah mengatakan di Al-Quran lebih indah lagi. Di mana? Surah Al-Mu'minun. Di ayat yang kedua. Kuncinya apa? Qad aflahal mu'minun. Setelah diperbaiki, allazina hum fi salatihim khashi'un. Tapi yang kedua apa? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ya. Masya Allah. Fadli, kita akan lanjutkan kembali Ustaz. Luar biasa. Tema kita bila diam itu emas, maka bicaranya berlian Ustaz. Bisa kita akan lanjutkan kembali tema yang telah dibahas oleh Ustaz tadi. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita akan bertambah iman kita, kadar dan kadar takwa kita kepada Allah SWT. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini.
Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan dengan tema sore hari ini yaitu bila diam itu emas, maka bicaranya berlian. Tadi telah diungkapkan oleh Ustadz Fadil di mana dari dalil Al-Qur'an, surah Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bagaimana kita diam itu membawa kita kepada kebaikan dan pahala. Tentu saja Cek Doli pengen ingat kita sama-sama ada dalam suatu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, sore hari ini temanya sangat jelas sekali Mang Cek Bicek ya. Doli. Nah, oke, Ustaz, ada penelpon kita masuk, Ustaz. Kita sambung dulu. Telepon. Boleh. Assalamualaikum. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Waalaikumsalam, Mas. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Ibu Ruli, apa kabar Ibu Ruli? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Ibu Ruli. Silakan Ibu Ruli pertanyaannya dengan Ustadz Fadil. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya sesuai tema Pak Ustaz bilang kita itu diam emas. Kalau misalnya bicara itu sama apa tadi perak apa? Bicaranya Sekarang, berlian. kalau kita menghadapi tetangga yang kita menegur cara baik-baik, dia seperti tidak mendengar, dan kita bicara lagi sama baik-baik lagi, dia mengelak seperti limbah yang dia sakitin kembali ke rumah kita. Nah, kalau kita ribut kan jadi tidak enak bertetangga. Tapi kita ngomong baik-baik, seolah nggak punya telinga. Nah, di dalam Islam bagaimana orang yang begini hukumannya dan doanya menyikapinya? Sudah itu satu lagi, Pak Ustaz, sekarang ini banyak orang tidak mau mendengar apa yang diajarkan baik segi agama maupun ilmu dunia. Tapi dia tidak mau mendengar, dia berbuat seenaknya karena alasannya dia tidak tahu. Padahal orang sekarang sudah banyak di TV, di HP. Kalau memang dia mau bertanya atau mau tahu dengan ilmu itu banyak, tapi dia tidak mau tahu. Nah, sehingga dia seperti orang munafik lah. Nah, jadi itu gimana cara menyikapinya dan apa hukuman dari Allah serta doa apa kita menghadapi orang seperti ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Ustadz Fadil, luar biasa di pertanyaan Bu Ruli ini pemirsa paling setia Ustadz. Kalau Sahabat ada 2 pertanyaan tadi Ustadz terkait masalah bertetangga Ustadz. Bagaimana cara kita mengingatkan tadi Ustadz. Karena dengan tema ini sangat luar biasa, bila diam itu emas maka bicaranya berlian. Nah nih kira-kira Ibu Ruli bagaimana kita menasihati mengingatkan nih. Kedua tadi bagaimana kita mengingatkan orang. Kita sudah ingatkan mungkin tapi dia sekendak jidat kata paling Bang Ustaz ngomongnya kadang-kadang ya tidak menyakitkan padahal dia berkata aku tidak tahu Ustaz, padahal dia kasih tahu Ustaz, atau dia tidak mau cari tahu informasi. Nah ini gimana Ustaz Fadil? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menanggapi apa yang ditanyakan oleh Ibu Ruli tadi, 2 pertanyaan ya, Cik Doli insyaallah. Jadi fenomena yang akan selalu ditemui dalam bermuamalah, baik itu bertetangga ataupun juga mungkin di tempat kerja dan lain sebagainya, yang namanya kita hidup bersosial. Jadi kita ini memang makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dengan sesama manusia, pasti akan ketemu dengan karakter-karakter yang bahasanya itu malah nyakit hati, macam-macam. Nah, bagaimana kita menyikapi ya, kalau masalah dosa wallahu alam ya jelas dengan setiap hal-hal yang tidak baik. Maka kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat hadis, bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan harusnya kita menjadi orang-orang yang menyejukkan bagi sesama kita tetangga, walaupun mungkin belum ada manfaat yang bisa kita berikan, minimal kita tidak merugikan, tidak mengganggu dan tidak menyusahkan. Bahkan pernah dengar mungkin riwayatnya kata Rasulullah, kalau engkau membuat makanan maka banyakkan kuahnya. Untuk apa? Dibagikan ke tetangga. Tapi jangan kuah galau, ya dah, ada isinya. Ya. Iya, laju kuah bae itu bukannya malah nyenengkati, yang enggak kewong.
Itu kan menunjukkan bahwa ada sebuah kerukunan yang harus dibina dalam kerangka muamalah untuk bisa membangun kebaikan satu sama lain. Nah, kita manusia cuma bisa berikhtiar, berusaha membangun itu semua. Tapi kalau kita tiba-tiba sudah baik, sudah berusaha baik, tapi tiba-tiba punya tetangga yang mungkin malah nyakit hati, dikit-dikit canak ngigit itulah ya. Ya sudah, ibaratnya itu ujian dari Allah. Nah, kalau sudah ujian ini menimpa kepada kita, ya kita dihadapkan pilihan-pilihan. Kalau ujian itu kita tak mampu, ya sudah, hijrah. Hijrah itu berarti apa? Pindah. Kalau rumah kontrakan. Karena kami pernah mengalami juga, Cik Doli. Awal-awal menikah, kami memutuskan dengan uminya, dengan istri, sepekan kami tinggal di rumah mertua, sepekan tinggal di rumah kami, pekan ketiga kami langsung tinggal di rumah dewek, tapi ngontrak ya, cara belum punya kan. Nah, ketika ngontrak itu kami cari rumah yang langsung bisa setahun, step kami kontrak. Ternyata baru 6 bulan ada sesuatu yang tidak nyaman dengan sebelah ini, ya sudah pindah. Nah, tapi cak mana kalau sudah rumah dewek, ini bingung kan. Akhirnya kalau sudah rumah dewek itu kita tetaplah membangun perilaku yang baik, membangun komunikasi yang baik. Terlepas dari itu mungkin sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita masih mungkin tetaplah berpikiran buruk, bersuuzon, mungkin selalu bersikap dingin, tidak baik, ya sudah. Tidak usah ambil pusing, kita fokus. Kenapa? Karena kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah. Kita hidupkan suasana-suasana yang lain. Kalau di rumah ada masjid, hidupkan masjid di situ kan. Kita hadir bersilaturahim dengan rumah Allah. Biarkanlah Allah sendiri yang akan membuka pintu-pintu rumah dari kiri, kanan, depan, belakang kita. Kita bangun silaturahim dengan rumah Allah. Sering ke masjid. Tidak ada halangan, bukan berarti kita akhirnya ibu-ibu, wanita akhirnya menjadi tidak boleh melangkah. Kondisi zaman dulu, ya Rasulullah sampai berkata, wanita lebih baik di rumah untuk menghindarkan fitnah. Tapi kalau sekarang ini, pergi ke masjid agak, mall penuh oleh ibu-ibu, penuh oleh wanita. Ini kan malah terbalik kan. Nah sekarang ini, kalau kondisi zaman sudah seperti ini, ya sudah. Bangun silaturahim dengan rumah Allah, biar Allah sendiri yang membuka pintu-pintu rumah dari kiri, kanan, depan, belakang kita. Itu yang pertama, Cik Doli. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ingat ke bagaimana? Ingat ke orang yang ingat ke itu, kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi ajaklah, serulah orang-orang menuju jalan Tuhan itu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah, dengan kebaikan. Ya kita cuma tugas mengajak. Jadi ada sebuah kisah mungkin sederhana, ada seorang yang dia bertetangga, balik-balik bertetangga. Dia setiap kali nak menuju ke masjid, selalu negur tetangganya tadi. Kebetulan tetangganya itu buka warung kan, buka warung. Ayo ke masjid. Tegur ke sekali, kira-kira melok tak? Tidak mungkin nak langsung melok kan, karena apa tadi tidak biasa. Tegur sekali lagi, tidak. Tegur ketiga kali, pas nak sholat yang berikutnya, melok, tidak, bukan, malah nutup pintu. Yang tadinya warungnya terbuka malah tertutup ya, malah tertutup. Kenapa? Biar tidak ditegur lagi. Tapi tadi sambil kita akhirnya mungkin melihat ke rumah itu, mungkin akhirnya sekarang tak bisa ditegur lagi, selipkan satu saja doa. Ya Allah, buka ke hatinya. Singkat, beda usah nak begini. Ngomong terus seperti itu. Walhasil apa, Cik Doli? Ini nyata cerita ini. Jadi yang terjadi setelah itu, pintu rumah itu tidak diketuk lagi, tidak dinyuk tahu lagi, tiba-tiba terbuka dewek, langsung menuju ke masjid. Jadi ini hati ini kan Allah yang punya. Allah yang maha menggenggam hati. Tugas kita cuma untuk mengajak. Selebihnya dari itu kan biarkan Allah saja. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allah yang bolak-balikkan hati, biar Allah yang menetapkan hati seorang hamba itu untuk menuju kepada Allah. Tugas kita cuma ngajak dengan hikmah dan juga pengajaran yang baik, perkataan yang baik. Kalau kita jadi contoh, ya mudah-mudahan orang lain ikut juga dengan kebaikan-kebaikan yang kita contohkan, insya Allah. Jadi kalau sudah seperti itu pada tarafnya, bagaimana orang yang selalu diajak, zaman sudah update seperti ini,
rasanya untuk mendapatkan ilmu agama itu sudah sangat luas. Bukan by dengar ceramah, tapi di TV, di HP, nonton YouTube dan sebagainya dengan sudah sangat mudah. Loh kok masih ada wong yang tidak tahu, yang bebel tentang agama ini. Wallahu alam, khawatirnya inilah orang-orang yang sudah Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya bagi mereka apa kata? Gisawatu wa lahum azabun azim. Tapi kita mungkin kalau kita melihat ada tetangga kita yang itu, saudara kita mungkin yang seperti itu, teman kita mungkin yang seperti itu, tidak ada yang lain. Tetap jangan pernah berhenti selipkan doa. Walaupun hanya satu perkataan yang muncul dari hati kita. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Bahkan kami pernah ngomongin anak kami yang jago, yang hobi dengan bola kaki. Setiap kali itu dia ngomong, Abi, itu CR ya. Cristiano Ronaldo kasih sumbangan ke Palestina. Dia begini sikapnya, begitu baik. Ya, sudah nak, selipkan doa. Tidak akan ada yang mustahil. Kalau Allah bergerakkan hati, bisa hidayah itu datang. Betapa banyak tokoh-tokoh penting di dunia ini yang tiba-tiba menemukan hidayahnya, ya, tiba-tiba memeluk agama Islam. Aduh, macam-macam lah ya. Masya Allah. Okay. Itulah mungkin ya. Doakan Bu, jangan pernah berhenti insya Allah. Di dalam Quran surah An-Nisa Allah sampaikan juga, sekeras-keras hati manusia ada celah kebaikan untuk terbukanya pintu hidayah, insya Allah. Masya Allah. Ustaz Fadli, kita lanjutkan kembali Ustaz Fadli. Insya Allah. Dari Ibu Lina Dina ataupun jawabannya. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Luar biasa sekali tema kita pada sore hari ini. Bila diam itu emas, bicaranya adalah berlian. Kita lanjutkan setelah satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan Ceramah dan Tosi Agama Islam, tentunya dengan tema kita yang sama, bila diam itu emas, bicaranya adalah berlian, bersama Ustadz Fadilillahi Akbar, seorang dai, motivator dan trainer nasional. Jadi telah Ustadz Fadil telah membahas tema tadi luar biasa sekali. Tadi dia ada dilanjutkan pertanyaan bagaimana kita menghindari atau mengajak mungkin teman kita, saudara kita, kerabat kita agar kita selalu menjaga lisan kita. Karena pemirsa, orang yang paling celaka di dunia ini bukan persoalan kita kekurangan harta atau lain sebagainya, tapi orang yang paling celaka ini orang yang tidak bisa menjaga lisannya atau lidahnya. Nah, tadi kita akan jalankan kembali tema kita pada sore hari ini luar biasa sekali Ustadz. Ya Fadil, Ustadz Fadil, tadi ada penanya kita dari Ibu Uruli tadi Ustadz ya. Bagaimana kita menanggapi tadi, nyikapi dengan tetangga tadi ya. Tadi Ustadz. Kalau kita lihat Ustadz Fadil ini fenomena di masyarakat Ustadz, di mana bucu Ustadz, pas memang ini. Jadi kadang-kadang kita sudah bagus tetangga yang kadang-kadang cuma masalah anak-anak, uang tua yang belago. Nah, saat itu saat kadang-kadang masalah budak sepele, emaknya lah belago. Emaknya lah, anak-anaknya lah main lagi, bapaknya masih belago. Masih belago. Bisa mana saat kita nyikap, kalau kita melihat fenomena sekarang ini, kadang-kadang persoalan anak dan sebagainya, tapi emaknya tadi cekcok dan bagaimana kita untuk mendamaikan, mungkin ada kiat khusus untuk kita menjaga agar kita hubungan dengan tetangga itu sangat baik Ustaz. Betul. Jadi memang ini kan ujian, balik-balik lagi ke ujian insyaallah. Jadi ada yang akhirnya menghindari cek-cek tadi, lebih memilih ya sudah di rumah baik itu ya. Walaupun sebenarnya di rumah baik tadi juga tidak bagus juga, akhirnya menutup diri dengan bermasyarakat. Jadi kita tetap dalam posisi yang seimbang lah, menyeimbangkan juga. Ya kalau memang akhirnya dalam kondisi seperti apapun tetangga, mungkin kita berada di lingkungan yang kurang baik, kurang bagaimanapun juga, ya kita tetap menghidupkan suasana yang lain, ya tetap dalam suatu momentum kita hadirkan kebersamaan. Karena kita alhamdulillah sebagai muslim kita disediakan Allah 2 momentum. Apa itu? Lebaran. Nah, Idul Fitri, Idul Adha. Dan lebih endaknya lagi kalau kita nih sebagai muslim, kita punya tempat untuk berinteraksi. Di mana? Masjid. Masjid kita sholat 5 waktu ketemu. Kita jadi warga ini kan. Mungkin nak nongkrong kita tidak biasa. Nongkrong tidak hobi gitu ya. Tapi ketika kita akhirnya punya masjid,
kita datang ke masjid, maka disitulah kita berinteraksi, bersilaturahim dengan warga, dengan bapak-bapak. Ketika ada undangan hajatan kita datang. Nah, seperti itulah mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan. Terlepas dari itu ya sudah, anggap itu ujian. Mampu kita masih hadapi, kita hadapi. Mampu masih kita jalanin, kita jalanin. Kalau tidak kuat lagi, tidak sanggup lagi, sudah hijrah, pindah. Walaupun rumah sudah rumah kita, jual. Nah, kita pindah ke tempat yang lain. Itulah yang namanya hijrah. Oke, Masya Allah, Ustaz. Kalau kita lihat Ustaz sendiri, Ustaz, ya kata orang itu bebala itu atau berdiam itu tidak boleh lebih dari 3 hari, Ustaz. Betul. Ya? Kalau kita berantem, Ustaz. Nah, gimana Ustaz kalau ada kita lihat mungkin ada kerabat kita, sahabat kita yang lebih dari 3 hari, kadang-kadang hampir nak bertahun-tahun, Ustaz. Ustaz tadi Lebaran sudah datang, masih juga 3 kali Lebaran ya. 3 kali Lebaran. Bukan 3 hari ya, 3 kali Lebaran. Ini pasal mulut juga, Ustaz, kadang-kadang, Ustaz. Iya. Nah, ini apalagi kita nih masuk sebentar lagi ke bulan Rajab ya. Rajab. Bahkan Rajab itu kami semalam barusan ngisi kajian tentang Rajab itu sendiri. Salah satu di antara nama-nama bulan Rajab itu namanya Syahrul Al-Asham. Jadi maksudnya bulan yang diam, bulan yang tanpa suara. Maksudnya apa? Tidak ada permusuhan di dalam itu. Bukan berarti kita diam tanpa bicara, tapi disinilah akhirnya dengan apa yang kami sampaikan tadi, kalau kita memang dengan diam itu bisa menjadi emas, tapi kalau bisa bicara lebih baik, kenapa tidak? Maka seperti tadi, kita mungkin ketika terjadi kondisi yang harus dihadapkan dengan kondisi yang harus diam, kita lebih memilih diam. Tapi tidak mungkin kita diam terus. Kita bicara lebih baik. Bicara ini bukan berarti kita bicara harus seperti ini, gitu kan? Tapi bicaranya mungkin kita membangun komunikasi baru. Itu tadi, balik-balik. Kalau yang ini tidak berteguran, yang ini diem, kita jangan diem pula. Nah, di sini yang akhirnya berliannya. Ketika mungkin kita bermusuhan, yang itu tidak memulai, kita yang mulai. Kita yang mulai. Kalau nak ngomong langsung rasanya sungkan, pakai HP, telepon, itu kan. Walaupun mungkin rumahan sebelahan ya, telepon juga ini WA, mungkin kan sungkan pun WA. Nah, di sinilah akhirnya ada kondisi-kondisi yang kita malah memanfaatkan, yang di situ kita bukan malah diam, tapi malah bicara. Maka kita ini kan untuk menyeru kepada kebaikan itu bukan hanya tugas para da'i, para ulama, para mubalik, tapi tugas kita semua. Bahkan ada satu ungkapan dari salah satu tokoh ulama itu, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini sebenarnya da'i sebelum apapun jadinya kita. Nah, kita seorang dokter, seorang tentara, seorang polisi, kita ini da'i, menyeru kepada kebaikan, ngajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan tidak mesti harus duduk pakai jubah seperti ini di mimbar-mimbar khutbah, bukan. Tapi ngajak tadi. Coba contoh seperti kita tadi Jumatan. Kita Jumatan bisa duduk bersimpu di masjid mendengarkan khutbah. Tapi bagaimanakah? Apakah kita sudah ngajak anak-anak kita? Sudahkah kita ngajak kawan-kawan kita? Apakah ketika berangkat kita menuju masjid oleh Jumat tadi, tapi kawan kita masih sibuk main laptop, sibuk main HP? Ini kan enggak. Nah, maka dakwah itu mengajak. Tugas kita mengajak, saling mengajak untuk satu sama lain. Dan menjadi seorang pengajak menyeru kepada kebaikan itu adalah tugas yang mulia. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Fussilat, surat ke-41, ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya, kata Allah, daripada orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Jadi satu-satunya profesi yang disebutkan Al-Quran adalah da'i. Nah, tak kata pegawai yang lain kan, da'i disebutkan oleh Allah sebaik-baik profesi, ya, ibaratnya sebaik-baik profesi adalah da'i. Dan untuk jadi da'i tidak mesti harus berjubah seperti ini. Kita semua bisa jadi da'i. Sekali lagi tadi, nahnu du'at qabla kulli syai'. Itu Cik Doli. Masya Allah, Ustaz. Kalau kita lihat, Ustaz, era teknologi canggih nih, Ustaz, digital, Ustaz. Tadi Ustaz pernah singgung di awal dari Ustaz. Sekarang tidak lagi kita ini kadang-kadang memang diem, Ustaz, tapi jari-jari kita, jemari kita jalan, Ustaz. Kadang-kadang di media sosial, melihat story, ngatoi uang tanpa kita rasa, kita menghibah dengan hati kita, Ustaz, dan sebagainya. Apa memang korelasi dengan tema kita hari ini, Ustaz? Sangat ada korelasi. Seperti kita sudah sampaikan singgung di awal tadi, kita tambahkan lagi. Jadi tadi, sekarang bagaimana kita memanfaatkan walaupun hanya bukan dengan lisan kita, tapi dengan media sosial kita yang mudah terakses, mudah terbuka di mana-mana. Kalaupun sekarang
Jadi kalau lihat di historinya ya, sebenarnya Facebook itu kan diciptakan oleh orang-orang di luar Islam. Ini kita tinggal menikmati memang kan, menikmati hasil karya orang-orang yang di luar Islam. Awalnya diciptakan Facebook itu kan adalah bagaikan dinding-dinding ratapan, gitu kan? Bagaikan dinding-dinding ratapan. Tahu deh ya. Jadi memang wajar curhatan hati. Maka wajar kalimat awalnya itu apa ketika kita buka Facebook? Apa yang kamu pikirkan saat ini? Jadi di situ ini kan sebenarnya ada bisa dua keping mata uang. Jadi tergantung kita. Kalau kita pikirkan memang tadi buruk, apakah kita mau langsung tuliskan? Enggak juga, itu kan ujiannya. Nah, yang ada ketika kita berpikir sesuatu kebaikan itu yang dituliskan, maka kalimat itu akan menjadi kebaikan nanti yang akan menjadi catatan-catatan tadi. Wa naktubu ma qaddamu, dituliskan oleh Allah jadi catatan-catatan kebaikan. Jadi mulai saat ini ya silakan yang mau bermain Facebook, bermain Instagram, kemudian mau jadi YouTuber, tapi usahakan jangan terbawa dengan apa yang terlihat sekarang ini. Sekarang ini gara-gara pengen buat konten, hal-hal yang memalukan dilakukan, hal-hal yang tak manfaat dilakukan, auzubillahi min zalik, ya itu ujian sebenarnya. Nah, kita sebagai muslim silakan gunakan sosial media kita buat tulisan. Nak cuma sekedar kopas belaju kelas itu ya. Kita lihat di grup-grup WA kita kan macam-macam karakter. Ada yang setiap hari gawenya nge-share, enggak tahu dibacanya apa tidak, pokoknya dia nge-share. Enggak apa-apa lah. Kadang-kadang ada hal-hal yang di share-nya tuh yang tiba-tiba jadi pengingat bagi kita. Nah, ini kan jadi menjadi kemanfaatan tadi. Kita manfaatkan sosial media kita, nak Facebook, nak WA, nak Instagram, nak Twitter, nak TikTok sekaligus. Nah, kalau TikTok ini apa sekarang nih? Kalau sudah buka yang denger ke yang namanya TikTok itu, nak budak kecil, nak emak-emak, nak ndak bujang pula. Joget. Nah, itu kan tidak manfaat jadi akhirnya. Itu jadi saksi itu nanti joget-joget kita walaupun kita lah mati itu menjadi saksi mengalir. Kalau kita dengar ada istilah amal jariah, ini dosa jariah pula, na'udzubillah min zalik. Jadi cak mana kita hiasi. Alhamdulillah sekarang TikTok pun sudah ramai kan, ada pesan-pesan hikmah, ada hal-hal yang manfaat lainnya, itu bisa kita. Nah, kalaupun ada uang yang bisa buat itu, cak mana dengan kita. Jangan cuma jadi penikmat, kita buat juga sesuatu, walaupun hanya satu di antara 1000. Oke, Masya Allah, Ustaz Fadil. Kalau kita lihat sendiri, Ustaz ya, perkara lidah ini lisannya paling lemah untuk makanya lembut Ustaz, untuk enak dibicara Ustaz. Nah, kalau kita melihat sendiri Ustaz ya, tadi adalah disinggung di awal adalah mulutmu adalah harimau Ustaz. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar Ustaz, apa yang kita ucapkan itu ada menyakitkan orang Ustaz. Tapi yang kita sakiti dia orang tidak berkata Ustaz, tapi perasaannya tersakiti Ustaz. Mungkin dalam